Waman asbaha yanwi nusratal madlumi, dan barang siapa di pagi hari dia berniat nusratal madlumi, akan menolong orang yang dizolimi, disakiti, wa qada'a hajatil muslimi, dan akan menutupi kebutuhan orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrotin, maka niat itu lahu baginya ka ajri hajjatin wa umrotin, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Wa qala alaihi salamu, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi. Ahabbul ibadi ilallahi, hamba-hamba yang paling dicintai, ilallahi oleh Allah Ta'ala, anfa'un nasi linnasi, adalah orang yang lebih berguna, linnasi, bagi manusia lainnya. Jadi Allah mencintai hamba yang hidupnya berguna, bermanfaat untuk orang lain. Kebaikan-kebaikan yang besar ataupun kebaikan-kebaikan yang kecil tidak bisa kita remehkan, karena kebaikan kecil tidak bisa dimaknai dengan kebaikan yang sederhana. Sesuap nasi misalnya, bahwa tidak bisa sesuap nasi dianggap sederhana ketika sesuap nasi itu dimakan oleh orang yang kelaparan. Begitu juga dengan seteguk air. Kebaikan itu tidak bisa dikatakan sederhana bagi orang yang memang sedang kehausan. Jadi kebaikan itu kalaupun kecil tidak bisa dimaknai sederhana, tetap maknanya sangat tinggi, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Wa afdalul a'mali, dan amal-amal yang paling utama, idkhalus sururi, adalah memasukkan kegembiraan, menyenangkan, ala qalbil mu'mini, kepada hati orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yakdi lahu dainan. Yatrudu anhu ju'an, yang menolak kegembiraan itu, anhu ju'an, akan kelaparan darinya, au yakshifu anhu karban, atau yang menghilangkan kesusahan darinya, au yakdi lahu dainan, yang membayarkan hutang baginya. Jadi manusia itu ketika berbuat baik, pada intinya buat dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika berbuat buruk, maka dialah nanti akan mendapat keburukan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak orang yang zalim terhadap orang lain, maka sebenarnya orang yang zalim itulah yang membuat dirinya terhina, tersakiti, teraniaya di kemudian hari. Tetapi untuk menjadi orang baik, maka orang itu pernah
udhu fi sabilih. Orang itu pernah tersakiti di jalan Allah. Makanya syarat orang baik adalah orang itu pernah teraniaya, pernah terhina, pernah sakit, pernah perih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ya tidak bisa. Karena orang yang bermanfaat, membantu orang lain sesama manusia karena Allah, dia pernah tersakiti di jalan Allah, lalu dia perlunya uluran tangan saudara, bantuan kawan, sedekah dari para sahabat dan sebagainya. Jadi orang baik itu orang yang pernah tersakiti di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah dikisahkan dalam kisahnya Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali mau uzlah, menyepi, menyendiri agar jauh dari hiruk pikuk dunia. Ketika Imam Ghazali menyendiri di malam hari, beliau bermimpi ditemui oleh waliullah, dan waliullah itu mengutarakan udhu fi sabilih, bahwa berbuat baik itu adalah orang yang pernah tersakiti di jalan Allah. Jadi ya, kalau kita berbuat baik berarti kita pernah menjalani teraniaya karena di jalan Allah. Pentingnya uluran tangan, pentingnya memberikan kegembiraan hati kepada orang mukmin, menjauhi kesusahan, menjauhi segala hal yang bersifatnya menyakiti hati para sahabat dan sebagainya. Nah, jadi teruslah dalam hidup ini terus menerus berbuat baik. Siang malam dengan siapapun kita harus berbuat baik, karena berbuat baik ini adalah investasi kita menuju akhirat. Kita tidak tahu kebaikan apa dari diri kita yang dapat meringankan kita hari akhir nanti, yang dapat menjamin kita masuk ke dalam surga. Kebaikan mana kita tidak tahu. Maka berbuat baik saja, apapun, dimanapun, dengan siapapun. Mari lakukan kebaikan, mari tebarkan kegembiraan, mari berbagi, mari bermanfaat, agar kebaikan kita dapat menolong kita pada hari akhir nanti. Wa khoslatani la syai'a akhbathu. Wa khoslatani, dan dua perkara, la syai'a akhbathu, tidak ada sesuatu pun, akhbathu, yang lebih menjijikan. Ai anjasu, yakni yang lebih najis. Dua perkara apakah yang menjijikan itu seperti najis? Minhuma syirku billahi, dari kedua itu satu, asyirku billahi, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik itu seperti kita membeli budak, dan budak yang kita beli menggunakan uang kita, lalu budak itu bekerja kepada orang lain dan hasilnya buat orang lain. Kan menjijikan jadinya. Kita yang mengeluarkan uang, tetapi orang lain yang mendapatkan keuntungan dari si budak itu. Kita setiap hari diberikan makanan, minuman, keluarga, keturunan, tempat tinggal oleh Allah. Lalu kita menyembah selain Allah. Maka hal itu syirik. Dalam kitab ini ai anjasu, yaitu lebih najis.
orang syirik itu lebih buruk, menjijikan sekali. Waddurru bil muslimina. Dan yang kedua, perkara yang menjijikan adalah durru, merugikan, bil muslimina, kepada kaum muslimin. Mengganggu orang lain, menghina orang lain, menghardik orang lain, mencuri harta orang lain. Itu adalah perbuatan zalim, perbuatan yang merugikan orang lain, maka akhbasu, menjijikan sekali. Mari kita bersama-sama niatkan tekad agar hidup ini jauh dari niat untuk zalim kepada orang lain. Kita niatkan, kita berdoa agar kita selalu hidup dengan sesuai syariat, hidup yang dapat menyenangkan hati saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.